Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alfian Mozaim dari Prodi Manajemen angkatan 2021 dengan nomor 21621110019. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Sebelum kita mengenal jauh apa itu metodologi penelitian, di sini saya akan membahas yang basicnya, yaitu tentang dasar-dasar penelitian. Nah, untuk topik pembahasan yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu yang pertama yaitu pengertian penelitian, yang kedua tujuan, manfaat, dan jenis-jenis penelitian, yang ketiga ciri khas dan proses penelitian, dan yang terakhir yaitu jenis metode teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama yaitu pengertian penelitian menurut para ahli. Menurut Kerlinger, penelitian merupakan proses penemuan informasi secara sistematis dan terkontrol yang didasarkan pada hipotesis dan teori. Menurut Macmillan dan Schumacher, penelitian adalah proses penemuan dan analisis data secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua yaitu manfaat penelitian. Menurut Sugiono mengungkapkan bahwa tujuan penelitian yaitu agar data dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan. Sedangkan hasil dari penelitian akan memperoleh suatu pengetahuan baru sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Tujuan penelitian secara umum yang pertama yaitu untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan yang baru. Yang kedua yaitu sebagai pembuktian atau pengujian tentang kebenaran dari pengetahuan. Yang ketiga yaitu sebagai pengembangan pengetahuan suatu bidang keilmuan. Yang kedua yaitu secara khusus. Yang pertama, penelitian yang bersifat eksploratif menggali suatu hal atau permasalahan yang sedang terjadi. Yang kedua, bertujuan untuk mengembangkan di mana penelitian ini mengembangkan teori, pandangan ilmiah tertentu menjadi lebih luas sebagai saran pemecahan masalah. Jadi tujuan penelitian itu sebagai sarana untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan langsung di dalam kehidupan. Dan juga untuk menguji atau memverifikasi suatu topik atau permasalahan di mana hasilnya bisa untuk memperkuat teori atau pandangan tertentu dan juga bisa menolak hasil teori atau pandangan tersebut. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis penelitian. Terdapat 7 jenis-jenis penelitian yang ada. Yang pertama yaitu penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, penelitian eksperimen, penelitian deskriptif, penelitian campuran, penelitian murni maupun penelitian terapan. Nah, yang pertama yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang mempunyai sifat deskriptif. Penelitian ini lebih banyak cenderung menggunakan analisis. Biasanya dalam penelitian ini proses dan makna lebih banyak digunakan atau ditonjolkan dengan menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk fokus pada penelitian berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Contoh penelitian kualitatif itu seperti pemanfaatan sampah dengan karya seni studi kasus pola gerakan difabel di kota A. Seperti itu, kurang lebihnya. Yang kedua yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian ini melakukan investigasi secara sistematis untuk meneliti sebuah fenomena dengan cara mengumpulkan data-data yang bisa diukur menggunakan ilmu statistik, matematika, dan komputasi. Penelitian kuantitatif ini memiliki tujuan untuk mengembangkan teori hipotesis yang memiliki kaitan dengan fenomena-fenomena alam. Contoh penelitian kuantitatif seperti pengaruh teknik pembelajaran A terhadap penguasaan bahasa mahasiswa jurusan di Universitas C. Seperti itu contohnya lah, kurang lebihnya. Terus yang ketiga, penelitian eksperimen. Penelitian ini bersifat coba-coba. Kata eksperimen sendiri mungkin sudah tidak asing lagi. Sejak sekolah dasar, istilah eksperimen sudah dikenalkan kan? Misalnya saja eksperimen membuat roket dari botol bekas dan lainnya. Eksperimen yang bersifat coba-coba ini bertujuan untuk menguji sebuah hipotesis untuk mengenali adanya hubungan sebab dan akibat dengan tujuan tertentu. Terus penelitian yang keempat yaitu penelitian deskriptif.
Penelitian deskriptif adalah penelitian menggambarkan karakteristik dari suatu populasi atau sebuah fenomena yang menjadi objek penelitian. Metode penelitian ini lebih fokus pada menjelaskan sebuah objek penelitiannya, sehingga penelitian ini akan menghasilkan jawaban dari sebuah peristiwa yang terjadi. Nah, yang kelima yaitu penelitian campuran ya. Penelitian campuran itu penelitian yang menggabungkan penelitian bentuk kuantitatif dan kualitatif. Penelitian campuran ini lebih kompleks dibandingkan penelitian-penelitian yang lain. Karena pada penelitian ini tidak hanya mengumpulkan dan menganalisis data, namun juga melibatkan fungsi-fungsi penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang keenam yaitu penelitian murni. Penelitian murni ini merupakan salah satu jenis penelitian yang dilakukan secara mendalam untuk mengembangkan teori terhadap suatu fenomena. Nah, yang ketujuh, yang terakhir yaitu penelitian terapan. Penelitian terapan merupakan salah satu jenis penelitian yang dilakukan secara mendalam. Oh, mohon maaf. Penelitian terapan merupakan salah satu jenis penelitian yang dilakukan untuk mendapat informasi menggunakan sebagai langkah pemecah masalah. Penelitian ini umumnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Kurang lebihnya seperti itu untuk penelitian terapan. Eh, lanjut ke lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang ciri khas penelitian. Penelitian tentunya memiliki ciri dasar yang perlu kita ketahui ya. Dikutip dari situs I Do Not kalau tidak salah, eh, apa ya? Penelitian ini memiliki 4 ciri dasar yang harus dimiliki dalam sebuah penelitian. Yang pertama yaitu penelitian harus bersifat sistematis dan logis. Yang kedua bersifat ilmiah, yang ketiga efisiensi dan bermanfaat, dan yang keempat yaitu analitis. Maksud dari yang pertama yaitu bersifat sistematis dan logis, yaitu penelitian harus dilakukan dengan langkah-langkah yang beraturan serta dibuat secara logis dengan tidak memanipulasi hal apapun di dalamnya. Untuk yang kedua yaitu bersifat ilmiah. Penelitian harus menyajikan berbagai data atau temuan fakta agar bisa dipertanggungjawabkan dan dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga, efisiensi dan bermanfaat ya. Penelitian harus dibuat seefisien mungkin agar mudah dipahami banyak kalangan serta memiliki kontribusi bagi pengembang ilmu pengetahuan. Yang keempat, analitis, yaitu penelitian harus dilakukan, dibuktikan secara serta dijelaskan melalui proses metodologi ilmiah. Tidak hanya itu, hubungan sebab akibat antar variabel juga harus diuraikan dengan jelas dalam penelitian. Lanjut ke selanjutnya yaitu proses penelitian. Nah, pada proses penelitian ini pastinya ada step by step-nya, yaitu yang step pertama yaitu tentang mendefinisikan tujuan penelitian. Sebelum kita memulai proses penelitian, langkah pertama yang harus ditentukan adalah tujuan yang ingin kita temukan atau goals-nya. Karena jika hal ini tidak dilakukan, kita akan kesulitan untuk mencapai proses selanjutnya. Setelah kita melakukan step yang pertama, kita lanjut ke step yang kedua, yaitu tentang desain penelitian. Setelah kita menentukan apa tujuan dan sasaran dalam proses penelitian kita, kemudian setelah menentukan desain dalam penelitian, banyak desain dalam sistem informasi, misalnya ada use case diagram, activity diagram, dan lain-lainnya. Hal ini perlu dilakukan agar kita bisa mengetahui data apa saja yang akan kita sertakan dalam desain. Nah, step yang ketiga yaitu kita menentukan sampling. Sampling atau bisa dibilang teknik sampling adalah hal selanjutnya yang harus dilakukan setelah menentukan desain apa yang ingin digunakan. Sampling di sini bukan berarti kita benar-benar menjiplak hasil orang lain ya, tapi mencari referensi dan mendapatkan ide dari hasil tersebut agar kita bisa menambahkan referensi dan ide ke dalam proses penelitian desain kita. Nah, yang keempat yaitu pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan data ini kita harus apa ya? Kita harus dalam dalam proses pengumpulan data ini kita akan mengambil data-data yang dibutuhkan dalam penelitian kita. Teknik yang digunakan bisa apa saja dan membutuhkan banyak referensi guna apa ya? Membantu penelitian yang sedang dilakukan oleh kita.
Step yang kelima yaitu analisis data. Setelah mengambil data yang dibutuhkan, maka kita harus menganalisis data tersebut. Apakah data ini yang kita inginkan atau data ini bisa saja salah dan lain sebagainya. Analisa terhadap data yang sudah kita kumpulkan ini sangat penting ya untuk dilakukan karena jika tidak maka bisa saja terjadi kesalahan dalam informasi. Nah, untuk step yang keenam, step yang terakhir yaitu kesimpulan dan pelaporan. Setelah selesai mengumpulkan dan menganalisis informasi, selanjutnya kita perlu membuat kesimpulan dari semua informasi tersebut yang telah kita peroleh. Kemudian kita membuat laporan dan menceritakan tentang hasil informasi yang kita peroleh kepada yang bersangkutan untuk diselidiki lebih lanjut. Atau dapat cross-check lagi oleh anggota tim yang lain untuk mendapatkan persetujuan dan pendapat yang sama. Nah, seperti itu tentang proses-proses penelitian dimulai dari step yang pertama, step yang kedua, step yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Jadi proses penelitian ini harus sesuai dengan step yang keenam sampai dari satu yang keenam. Jadi tidak boleh melangkah dari step satu yang ketiga ke enam. Jadi tidak boleh. Jadi sesuai step by stepnya. Lanjut ke slide selanjutnya yaitu tentang perbedaan penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi. Jika disimpulkan lebih lanjut, metode penelitian kuantitatif ini lebih fokus pada data angka dan dengan instrumen atau alat ukur tertentu ya. Sementara metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menjabarkan data analisis secara naratif. Lain halnya dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Kombinasi ini merupakan metode yang digunakan untuk mengkombinasikan penelitian yang kualitatif dan yang kuantitatif. Jadi penelitian kombinasi ini lebih kompleks lah istilahnya. Lanjut ke slide selanjutnya yaitu tentang metode teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data yang satu ini merupakan teknik analisis data yang tidak bisa dinumerikan atau diangkakan. Teknik ini menggunakan deskripsi untuk hasil analisisnya. Teknik ini tidak bertumpu pada jumlah tetapi lebih pada penjelasan, penyebab, alasan, dan hal-hal yang mendasari topik tersebut. Secara umum, teknik analisis data kualitatif diartikan sebagai teknik analisis data yang berusaha mencari tahu dan mendalami fenomena tertentu yang dilakukan secara alami atau biasa disebut sebagai natural setting. Macam-macam metode teknik analisis data kualitatif. Itu yang pertama, analisis konten, analisis naratif, analisis wacana, analisis kerangka kerja, dan analisis teori beralas. Yang pertama yaitu analisis konten ya. Biasanya metode ini digunakan ketika kamu harus memiliki pemahaman secara utuh atas data penelitian yang kita miliki. Pada penelitian ini yang mewajibkan kamu memahami keseluruhan data atau penelitian itu sendiri, maka perlu menggunakan teknik ini. Metode ini akan sangat membantu kita dalam metode analisis ini. Kita bisa menggunakan kode warna pada tema tertentu. Nah, seperti itulah kurang lebihnya. Untuk yang kedua yaitu tentang analisis naratif. Metode ini berusaha untuk menyampaikan data dengan narasi atau cerita. Tentunya memuat seluruh bagian penelitian terutama pada data yang terkait. Metode ini banyak digunakan dalam penelitian tentang penilaian emosi dan banyak lainnya. Yang ketiga yaitu analisis wacana. Metode yang satu ini terbilang mirip dengan metode analisis naratif ya, karena pada metode wacana ini hanya lebih berfokus pada konteks sosialnya, yang mana di dalamnya terjadi interaksi antara subjek penelitian dan peneliti. Ya, seperti itu. Untuk yang keempat yaitu analisis kerangka kerja. Metode ini bisa dikatakan sedikit lebih maju dan lengkap dibandingkan metode-metode yang lain. Metode analisis ini terdiri dari beberapa tahapan, antara lain sosialisasi, identifikasi kerangka kerja tematik,
Terus coding, kerting, pemetaan, dan penginterpretasian. Seperti itu. Untuk yang kelima yaitu analisis teori beralas. Metode ini berasal dari analisis suatu kasus atau kejadian guna kita untuk menyusun sebuah teori. Untuk selanjutnya, beberapa kasus lainnya ditambahkan untuk dilihat apakah kasus tersebut dapat mendukung maupun berkontribusi terhadap teori. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tentang metode teknik analisis data kuantitatif. Setelah kita membahas tentang analisis data kualitatif, sekarang kita akan membahas tentang kuantitatifnya. Teknik analisis data kuantitatif banyak digunakan pada penelitian yang datanya dapat diukur atau dinumerikan. Data tersebut juga dapat diolah dengan teknik statistik dan komputasi. Statistika amat dekat dengan teknik analisis data kuantitatif. Sebagian besar dalam melakukan teknik analisis data ini pasti selalu menggunakan ilmu statistikanya. Mohon maaf. Terus ke macam-macam metode teknik analisis data kuantitatif. Berbeda dengan analisis data kuantitatif yang cukup banyak, ada 5 analisis teori ya, sedangkan pada teknik analisis data kuantitatif itu hanya ada 3, yaitu yang pertama analisis statistik deskriptif, yang kedua yaitu analisis statistik inversial, yang ketiga yaitu analisis diskriminan. Yang pertama, analisis statistik deskriptif. Metode yang satu ini hasil akhirnya akan menggambarkan data yang sudah dikumpulkan, tetapi tanpa membuat kesimpulan dan menganalisis data. Akan tetapi nantinya akan nampak variabel dependen dan variabel independennya. Setiap variabel penelitian akan diberikan deskripsinya jika menggunakan metode ini, di mana nantinya setiap variabel akan menilainya sendiri. Yang kedua yaitu tentang analisis statistik inversial. Berbeda dengan analisis statistik deskriptif yang pertama tadi, yang tidak membuat kesimpulan. Dalam analisis ini, kamu diharuskan membuat kesimpulan dari hasil penelitiannya. Analisis ini akan tepat digunakan jika penelitianmu mengambil sampel dari populasi yang lebih luas. Tidak hanya itu, metode analisis statistik inversial ini juga menekankan pada proses generalisasi yang lebih luas lagi, istilahnya seperti itu ya. Yang terakhir yaitu tentang 3 analisis diskriminan. Didefinisikan sebagai teknik analisis data yang melakukan pengelompokan atau klasifikasi pada data berdasarkan pengukuran variabel. Biasanya teknik ini dapat menggunakan alasan yang menjadikan dua kelompok bisa berbeda. Selain itu, teknik ini juga dapat menemukan dan mengetahui hal baru dari pengukuran variabel tersebut. Nah, seperti itu untuk macam-macam metode teknik analisis data dan kuantitatif untuk penjelasannya. Sekian saja dari pemaparan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur untuk hari ini ya. Terima kasih.